Sebab hanya Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Tidak ada nama lain yang Maha Kudus kecuali Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Nama inilah yang telah menyelamatkan setiap kami. Yesuslah yang telah menyelamatkan seluruh isi bumi ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Iya, Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, sekarang pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Allah Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan daripada sorga kepada kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Kamis 3 Oktober 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal 13. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Itu satu ya. Berapa lama lagi Tuhan? Kemudian ayat yang kedua. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dua ya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Tiga. Ayat yang ketiga, sekarang berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Mazmur daripada seorang yang luar biasa namanya Daud. Yang pertama kita lihat angka 13. Ada orang yang tidak suka dengan angka 13 karena angka 13 adalah angka sial. Tapi buat saya angka 13 adalah angka istimewa. Mengapa kok istimewa? Karena 13 itu adalah 6 ditambah dengan 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13.
6 itu adalah angka yang menggambarkan manusia, 7 adalah angka yang menggambarkan Allah. Jadi manusia plus Allah, 6 plus 7 sama dengan 13, artinya luar biasa. Amin. Kita ini tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita itu di dalam Tuhan itu menjadi luar biasa. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kalau ada di pihak kita, maka kita yang nggak ada apa-apanya akan jadi luar biasa. Itu bagian yang pertama dari Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ada di ayat 1, 2, dan 3. Sekarang bagian yang kedua ada di ayat yang keempat dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga atau terakhir ada di ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, Bapak Ibu, ya, tolong tanya nih, pernahkah Bapak Ibu merasa putus asa, ya? Seperti segala sesuatu sedang menantang kita. Bahkan Tuhan itu terasa jauh, Tuhan itu terasa meninggalkan kita. Ya, mungkin ada di antara kita pernah mengalami momen-momen yang sulit dalam hidup ini, menghadapi masalah besar di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam persoalan kesehatan, dan lain sebagainya. Seolah-olah seluruh orang meninggalkan kita, seolah-olah dunia tidak sedang bersahabat dengan kita. Itu mungkin posisi kita seperti seorang yang sudah jatuh, ditimpa tangga, tangganya ada pakunya, pakunya berkarat, dan kemudian digigit anjing gila. Wah, itu sial banget Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Mazmur 13 ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tadi berbicara soal keluhan. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Seorang yang pertama Daud, seorang yang dikasih oleh Tuhan, Raja Israel yang hebat itu, dia mengeluh, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia mengeluh. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan dia, sehingga dia tanya, berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan aku terus-menerus, ya. Di tengah-tengah keramaian dunia, ya, penduduk dunia sekarang semakin bertambah. Dimanapun Bapak Ibu berada, ya, kita nggak tinggal di hutan, tapi di tengah-tengah keramaian dunia seringkali kita merasa kesepian dan tidak ada yang memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daud itu merasa hidupnya itu ada di ujung tanduk, ya. Dia nggak bisa lihat lagi masa depan yang baik. Semuanya kelihatannya suram, sehingga keluarlah Mazmur 13 ini. Isinya berupa keluhan-keluhan. Mari kita lihat dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 15. Yesaya 49 ayat 14 sampai 15 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku
dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Minggu kemarin di Manhattan ada sebuah kejadian yang membuat geger, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sebuah restoran di Manhattan itu, kemudian ada orang masuk ke toilet perempuan, ya, masuk ke toilet perempuan, dan waktu dia membuka pintu toiletnya, alangkah kagetnya, ternyata di dalam toilet itu ada orok atau bayi yang masih hidup yang ada di lantai kamar mandi itu. Rupa-rupanya ada seorang ibu yang melahirkan anaknya di toilet itu dan anak itu ditinggalkan. Maka kemudian restoran itu ditutup, Bapak Ibu sekalian, ya, 911 datang untuk mengevakuasi dan membawa bayi ini, puji Tuhan, hidup, Bapak Ibu sekalian, dan dibawa ke rumah sakit, ya. Ini gambaran seorang ibu yang melahirkan anaknya dan kemudian meninggalkan dan melupakan anaknya, ya. Tetapi Tuhan bilang, kalau ada orang yang seperti itu, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini harus dipegang sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam keadaan sulit seperti apapun, ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bicara soal keluhan, jadi gimana, Pak? Kita boleh mengeluh, ya. Kita boleh datang kepada Tuhan, lapor kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, ya. Menyatakan isi hati kita itu boleh. Yang Tuhan tidak mau, yang tidak boleh dilakukan oleh kita adalah bersungut-sungut, ngomel, tidak ada henti-hentinya. Seperti Daud, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan 6 ayat itu, Daud itu menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita punya keluhan-keluhan, Bapak Ibu sekalian, nyatakan keluhanmu, apa yang ada pada hati, isi hatimu, Tuhan sesungguhnya tahu. Tapi jangan jaim-jaim, Bapak Ibu sekalian. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, Tuhan senang dengan orang yang jujur, Tuhan senang dengan orang yang terbuka. Seperti Daud ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan tidak ada seorang pun, ya, yang seperti Daud. Karena Daud telah melakukan segala kehendakku dan Tuhan sangat mengasihi Daud. Hari ini kabar baik buat setiap kita. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan sehingga menjadi milik Tuhan. Bahkan oleh korban darah Yesus, oleh korban kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ini sudah dimateraikan, diangkat menjadi anak-anak Allah, bahkan diberi kuasa, diberi hak, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi sesulit apapun keadaan yang sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, pertama kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian pelajari tentang kisah hidupnya Daud, Daud dikejar-kejar oleh mertuanya yang bernama Saul. Dikejar-kejar bukan karena kesalahan Daud, tapi karena papa mertuanya penuh dengan iri hati dan dengki. Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Yang kedua, Daud mengalami masalah pribadi yang cukup berat, yaitu perbuatan dosanya. Yang ketiga, kita tahu ada pemberontakan yang menuju kepada kudeta yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Absalom.
Itu yang menyebabkan kemudian Daud merasa tertekan. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Ya, ingat yang pertama bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, yang tidak boleh adalah ngomel, bersungut-sungut, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dari Mazmur 13 tadi, ya, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ini merupakan doa daripada Daud. Daud berdoa gini, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya. Ya, buatlah mataku bercahaya. Apa artinya buatlah mataku bercahaya? Ya, Daud datang kepada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Artinya, supaya Daud itu bisa melihat ya secara jelas bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu ya. Hari itu dalam keadaan sulit itu Daud sukar untuk melihat kebesaran Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita dalam keadaan sulit, fokus kita jangan terus-menerus kepada masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Kalau fokus kita terus-menerus kepada kesulitan itu, mungkin itu kesulitan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, atau soal anak-anak. Kalau kita terus matanya ke situ, itu akan membuat kita takut, khawatir, dan menjadi lemah. Ya, tapi mari Bapak Ibu sekalian, hal itu yang sempat mengganggu dan menggoda kita, sekarang arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat kebesaran Tuhan. Kalau dulu kita pernah mengalami mujizat, mungkin sakit disembuhkan, kita mengalami mujizat, kita butuh uang, Tuhan pernah tolong kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, percayalah hari ini Tuhan pasti tolong kita. Dan di hari-hari yang akan datang juga Tuhan pasti tolong kita. Ingat ya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, yang diperlukan di masa-masa sulit, masa-masa sukar, Bapak Ibu sekalian, kita itu butuh hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi semuanya itu. Waktu kita minta hikmat kepada Tuhan, Alkitab menjamin bahwa Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti memberikan hikmat itu dengan murah hati. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menghadapi semuanya itu dengan hikmat Tuhan, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana memiliki hidup yang baik, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah itu Allah yang hidup terus berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya, melalui khotbah-khotbahnya, maupun melalui
Alkitab yang masih up to date dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka itu kalau sumpek Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan depresi, ambil Alkitabmu, baca Alkitabmu, dan renungkan dengan baik-baik. Setelah itu minta pewahyuan dari sorga, dan kemudian kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya mengalami persoalan tentang kesehatan, bacalah ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kesembuhan, tentang mujizat kesembuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Ya, kalau kita punya persoalan tentang keluarga, tentang hubungan suami istri, tentang hubungan orang tua dan anak, hari Kamis kemarin dikatakan oleh Coach Haryanto Kandani, menyerah, no, berserah, yes, ya. Kita berserah kepada Tuhan, jangan menyerah. Bacalah ayat-ayat firman Tuhan tentang keluarga, tentang mujizat Tuhan, bagaimana di perjamuan kawin di Kana, bagaimana Tuhan mau pulihkan keluarga. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu bahwa persoalan yang kita hadapi itu, kalau bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti melakukan perkara yang besar, dan kita keluar sebagai orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Jadi yang pertama, ya, kita boleh mengeluh kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-6 ini, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat yang ke-6 ini, ya, Daud belum ditolong oleh Tuhan, tapi dia berkata karena ia, Tuhan, telah berbuat baik kepadaku. Ayat yang ke-6 ini mau berbicara kepada kita tentang pentingnya deklarasi. Ya, deklarasi. Setiap pagi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk deklarasi Mazmur 91. Saya yakin, seyakin-yakinnya, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Daud mendeklarasikan, Tuhan, terima kasih engkau telah berbuat baik kepadaku. Padahal dia belum ditolong oleh Tuhan. Daud bilang begini, aku percaya akan kasih setiamu. Dan kemudian setelah deklarasi, Daud bernyanyi, memuji Tuhan. Jadi penting sekali tentang deklarasi dan memuji Tuhan. Amin. Waktu kita deklarasi dan memuji Tuhan, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, itu sedang membawa kita untuk fokusnya kepada Tuhan. Ya, waktu kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Melalui Mazmur 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan mau membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit. Maka itu saya mau sampaikan sekali lagi, kita itu sedang berada di masa-masa yang sulit. Kalau kita mengikuti berita dunia, ya, peperangan di Timur Tengah semakin meluas, ya. Krisis terjadi di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan pernah khawatir, ya. Karena apa? Karena kita itu dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Daud akhirnya sadar
melalui ayat yang ke-6. Tadi ayat yang pertama, 2, dan ketiga, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ketika dia mulai deklarasi, memuji Tuhan, dia tahu bahwa dia disayang oleh Tuhan. Kita semua di tempat ini, kita semua disayang oleh Tuhan. Kita semua adalah anak emasnya Tuhan. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dan Tuhan memanggil dan memilih kita bukan untuk menghukum dan membinasakan kita, tapi Tuhan memanggil dan memilih kita untuk memberkati kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk mengangkat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan Mazmur 13 ini, ya Abba, ya Bapa, dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Mazmur 13 ini menjadi bekal dalam hidup kami. Untuk kami tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tapi kami boleh menyampaikan isi hati dan keluhan kami kepadamu seperti Daud menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Bila melalui Mazmur pasal 13 ini, kami mau datang untuk minta hikmat, berdoa kepadamu Tuhan. Karena kami tahu waktu kami berdoa minta hikmat, Engkau memberikan hikmat, sehingga kami dapat melihat jalan keluar yang nyata-nyata Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan biar dengan pertolongan Roh Kudus Engkau terus mengingatkan kami untuk kami terus deklarasi tentang kebaikan Tuhan, untuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Dan kami percaya kami pasti mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah kesulitan dan krisis yang sedang terjadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.